Kami dari kelompok 3 PDB 74, kami di sini akan memperkenalkan tentang Museum Siol. Hai. Oke, sekarang aku mau ngajak kalian buat ngebahas tentang sejarah Surabaya di zaman pra-kolonial. Jadi sebelum masuknya Belanda atau VOC ke Surabaya. Jadi yang pertama itu kita bisa mengetahui bahwa tadinya Surabaya ini merupakan cikal bakal dari munculnya desa-desa kecil seperti Singosari, Majapahit, dan sebagainya. Dan gak cuma itu, di sini itu juga merupakan satu wilayah dari kerajaan Kartanegara mengalahkan pasukan Mongol, dan dari situ itu tercipta atau tercetusnya hari lahirnya kota Surabaya, yaitu pada tanggal 18 Maret 1975. Gak cuma itu teman-teman, ada suatu hal yang gak banyak orang tahu. Kalau tadinya di Surabaya itu ada Keraton Surabaya. Di sini juga udah ada beberapa bukti bahwa keraton itu berada di kawasan Jalan Pahlawan dan Kramat Ganteng. Nah, dari sini berawal peralihan ke masa-masa kolonial, di mana jatuhnya kota Surabaya ke bangsa Belanda. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita berlanjut kepada pembahasan kedua, yaitu pada masa kolonial Belanda. Di sini bisa kita lihat bahwasannya bagaimana cara masuknya Belanda ke Surabaya. Jadi awalnya Belanda masuk ke Surabaya itu bukan sebagai pemerintahan ya teman-teman, melainkan sebagai kongsi dagang yang sering kali kita kenal sebagai VOC. Nah, VOC ini pada saat itu di Surabaya sedang mengalami bentrok dengan Mataram, sampai akhirnya terpakan kilas balik bagaimana terciptanya suatu perselisihan antara Surabaya dan Mataram. Lalu bagaimana jatuhnya Surabaya ke tangan VOC itu adalah karena Amangkurat II yang saat itu sedang bekerja sama dengan VOC. Lebih seperti itu untuk masuknya Belanda, lebih tepatnya kongsi dagang VOC di Surabaya. Selain itu, Surabaya juga ini memiliki banyak sekali teman-teman perubahan yang terjadi. Kebijakan lain seperti kebijakan tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lalu ada bentuk dan tata kota dari Surabaya yang sangat strategis. Jadi teman-teman, waktu itu Surabaya itu dibedakan atau dipeta-petakan menurut etnisnya. Di sebelah sini itu ada tulisannya di mana dari Pecinang di Surabaya, lalu ada kampung Arab, ada pelesiran borjuis Eropa di Surabaya. Dan di sini teman-teman, kita bakal mengetahui suatu fakta yang mungkin tidak banyak diketahui oleh rakyat Surabaya sendiri, yaitu adanya kota atas dan kota bawah. Dan itu kita juga mengetahui bahwasannya Surabaya ini sempat dijadikan kota pelabuhan ya teman-teman. Dan di sebelah sini, sebelum adanya pelabuhan Tanjung Perak, rakyat Surabaya itu menjadikan Sungai Kalimas yang ada di bawah Jembatan Merah itu untuk menjadi pusat dari pelabuhan mereka. Sampai akhirnya Jembatan Merah ini dirasa tidak sanggup untuk memuat volume yang besar waktu itu, makanya pemerintah itu membangun lagi sebuah pelabuhan yang lebih besar daripada sebelumnya di Tanjung Perak. Seperti itu teman-teman semuanya untuk masa di kolonial Belanda. Teman-teman, di sini bisa dilihat ada beberapa propaganda pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, seperti 3A dan Kuda Asia Diniraya. Lalu juga ada dengan nama akan kita bela tanah air. Sebenarnya pada masa pemerintahan Jepang itu ada beberapa perlawanan dari bangsa Indonesia. Tapi karena Jepang memberikan beberapa propaganda seperti 3A, maka Indonesia tuh percaya. Di sini ada 3 baju dinas Jepang yang mereka pakai waktu mereka menjajah Indonesia sama 3 kali itu. Yang pertama adalah seragam Kakubatsu Kaisatsupai Jepang yang ini itu adalah surat dari Belanda, jadi mereka gunakan ulang untuk menjajah Indonesia. Lalu yang kedua itu ada seragam aparatur sipil Jepang. Ini. Lalu facetnya di sini tuh ada bunga sakura di dada kirinya. Jadi pada masa itu bangsa Indonesia berkata bahwa ini itu adalah Jepang Sakura. Halo semuanya. Lanjutnya jadi spesial ini Dan usaha aku Aska. Di sini aku akan jelasin mengenai gimana sih Surabaya pasca proklamasi. Yuk ikutin aja. Untuk di Surabaya pasca proklamasi ini, di sini dijelaskan dari beberapa hal. Yang pertama yang maksudnya itu dari sejarah bagaimana sih kondisi Surabaya setelah pasca proklamasi. Kemudian kalian masih ingat nggak sama yang namanya pertempuran 10 November 1945? Itu kan terjadinya di Surabaya.
Oleh karena itu, di session ini tuh juga dijelasin bagaimana sih pertempuran ini terjadi dan periode waktunya pada saat itu kalian bisa lihat di sini sejarahnya. Session ini juga dijelasin mengenai lini masa modern transportasi umum, mulai dari Jakarta atau Jakarta, dari masa Belanda hingga ke masa pasca kemerdekaan. Itu ada yang namanya demo atau becak motor dan angguna. Jadi pada section 5 di Museum Sela ini terdapat penjelasan mengenai kota Surabaya di masa depan, di mana kota Surabaya di masa depan diharapkan dapat memperkuat lintas sektor dan pengetahuan serta kebudayaan lokal. Rakyat dan pemerintah bekerjasama untuk merancang dan membangun kota Surabaya agar semakin kuat secara lokal dan semakin terhubung dengan dunia internasional. Di sini juga terdapat tabel dari wali kota Surabaya sejak tahun 1919 hingga tahun 2020. Lalu pada section 5 ini juga terdapat tembok legenda musisi Surabaya, mulai dari Selamat Abdi Syukur hingga Fadila Bintang. Kalau buat aku sih isi dari museum ini tuh menarik banget. Jadi kita bisa tahu asal usul Surabaya, terus perjuangan warga Surabaya buat melawan penjajahan yang ada. Betul sekali. Karena kan kalau pelajaran yang hanya didapat berbagai